Masih di Bubuhan Banjar Pepander, saya Nirmala Jukiko. Kali ini narasumber kita langsung dari tokoh pemuda, pengusaha pemuda asik. Bubuhan Banjar. Bubuhan Banjar. Asik, di sebelah kiri saya ini ada Kak Apri Gunawan. Beliau salah satu bisa dikatakan ya tokoh muda yang berpengaruh ya, yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Hari ini kita berkesahan aja Kak, ya, sesuai judulnya Bubuhan Banjar Pander. Jadi berkesah-kesah aja ngalur ngidul. Apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat, baik, malah lawasnya. Puasa berapa sudah bocor? Udah ada bocor. Udah bocor Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau kerancakan keluar rumah, nah itu bahaya. Tapi kalau itu kenapa bahaya? Rancak di rumah, tahan puasa. Oh, tahan puasa, amun keluarnya banyak godaan lah. Yeah. Maksudnya godaan wadai, berjualan takjil gitu. Kayak apa kesehatan? Pinanya tambah bandum pian nih. Alhamdulillah. Malah agak sedikit berturun penawak nih. Karena banyak keluar kota ini oleh. Padat urusan lah. Iya. Lanjut keluar kota ke Kubar, banyak yang diurusin di Kubar. Diurus ya, alhamdulillah kayak itu. Berarti kan semakin padat aktivitas nih, semakin pemasukan semakin ganda. Alhamdulillah. Hari ini kita santai aja Kak Apri karena kita apa ya? Selaku millennials ya, kita yang usia masih 19 tahun. Pian berapa? 40 sudah. 40 Kak. 40 sudah. Anak 3. Bini berapa? Bini sebutik. Alhamdulillah ya sebutik. Baik, salah satu dunia usaha ya saat ini semakin berkembang dan semakin maju, dan juga Kalimantan Timur ini apalagi semenjak ada IKN, banyak usaha-usaha baru di sektor baru itu bermunculan. Kemudian juga seperti kita tahu Bang Apri selaku pengusaha muda ya yang memang udah banyak berkecimpung di dunia usaha di Kalimantan Timur ini. Bagaimana nih Kak Apri tentang adanya IKN ini? Apakah ada hal-hal baru, sektor-sektor baru yang digeluti atau masih menjalankan bisnis seperti yang dulu? Ya, artinya dengan ada IKN ini, kalau usahaku sih masih kayak dulu aja lagi, masih tetap sugih, tetap di posisi untuk urusan sawit, urusan cangkang, urusan CPO. Nah, tapi ada sedikit pengembangan karena kita di Kaltim ini dalam 2 tahun terakhir ini malah kita di Kaltim ini sudah ada pabrik minyak goreng. Yang dulunya CPO kita ini kan melimpah di kita di Kaltim nih. Ya itu kan dijual keluar bahkan ya Kak. Selama 2 tahun terakhir ini kita sudah di pabrik pabrik sendiri Kalimantan Timur. Sudah ada refinery yang mengolah CPO itu jadi minyak goreng. Sudah ada di Bontang, ada di Balikpapan. Tapi itu produk maksudnya BUMD atau swasta? Swasta. Karena ulun dengar baru hanya hendak dibuka yang pemilik Pemda gitu. Ya, ada rencana kemarin. Tahun kemarin sempat diskusi tentang itu dengan Pemda, Pemprov juga. Nah, ini kemarin di Bontang itu sudah ada minyak goreng. Jadi Kaltim ini sudah kada perlu lagi sudah menjual karena kebutuhan CPO yang di 2 pabrik refinery ini pun masih kekurangan. Jadi alhamdulillah. Nah, itu juga menumbuhkan sektor bubuhan kita Banjar juga. Artinya banyak, aku melihat kemarin bubuhan kita Banjar yang di daerah-daerah itu diisi kelapa sawit. Yang buahnya itu juga sudah mulai alhamdulillah bisa ada peningkatan. Ulun ini petani kelapa sawit. Nah, ya kalau nih lumayan harga sekarang ini sudah mulai naik ini stabil. Ya, karena kayak bahari. Ya karena distribusi buah CPO ini sudah kada perlu lagi kita kejauhan. Jadi kada jauh lagi proses distribusinya itu langsung menjual ke CPO. Jadi kalau malah hendak menjual minyak goreng curah bisa aku siapkan. Nah, Kawa itu menjadi salah satu bisnis kita Bubuhan Banjar yang ada di daerah di mana-mana kalau hendak berjual minyak curah bisa kita supply. Kita adakan gitu. Ada nih peluang usaha gitu Bubuhan Banjar. Jadi kita berkumpulan berdapatan nih ada yang kita bisniskan. Bujur, siap. Kemudian juga untuk kalau di dunia usaha sawit, selain itu ulun dengar pian juga nih untuk perkapalan dan sebagainya. Batu bara ada. Batu bara ada. Artinya boleh ke kampung, ke Kutai Barat itu ada beberapa gawian yang digawi di sana. Alhamdulillah. Sawit karena memang harga sawit ini lagi stabil ya. Dan memang kebutuhan akan sawit itu lagi tinggi sekarang. Karena sawit itu malah artinya ini kalau ujar kita Banjar tiwadak tuh. Nah, tiwadak itu mulai dari isi, kulit sampai dengan biji dimakan. Amun sawit ini sampai dengan akarnya pun dipakai. Fungsi. Nah, jadi gitu keuntungannya. Jadi ya
Ya mudah-mudahan lah bebuan kita Banjar yang ada di Sibuhun sawit bisa lebih sejahtera. Nggih, bujur. Jangan kita ibarat kata jadi petani, jadi pekebun malah karena percaya diri, justru itu banyak untungnya kita jadi petani sawit, bujur. Itu salah satu peluang usaha yang terkadang kurang dipikirkan oleh masyarakat kita Bubuhan Banjar. Oke, kalau gitu ini mengenai 2024 nih. Apa itu? Nah, ini dia. Apa itu? Ini kan tahun politik, ini kan sensitif. Ya. Dan kita juga dari Bubuhan Banjar ini karena kalah dengan bubuhan lainnya. Harus. Banyak dari tokoh-tokoh kita ini baik yang mudanya, tetuhannya itu yang sangat mumpuni, sangat cocok untuk menjadi pemimpin di daerah kita Kalimantan Timur ini. Bujur. Termasuk Pian selaku pemuda. Amin. Kayak apa itu menanggapi itu? Insyaallah 2024 artinya restu dengan orang-orang tua kita semuaan, patron dan contoh dari orang-orang tua kita yang lalu-lalu. Beliau sukses di bidangnya masing-masing, terutama di dunia politik. Banyak pejabat-pejabat di Kaltim ini secara keseluruhan di semua daerah itu pejabatnya orang-orang Banjar. Bujur. Insyaallah malah doakan aja mudah-mudahan aku juga di 2024 kena anak maju di caleg provinsi Samarinda. Dapat Samarinda. Insyaallah mudah-mudahan. Artinya mudah-mudahan kena duduk di Karangpaci itu bubuhan kita Banjar seberataan. Mayoritas. Amin. Karena memang kita politisnya ya kada diragukan lagi lah bubuhan Banjar nih. Amin. Nah, kalau di IKN nih kan ini lagi rame lah bubuhan kita nih menukar tanah. Pian sudah juga menukar tanah di IKN. Karena harga wayah ini murah, jadi makin naik mahal sekarang sudah. Di IKN itu aku sudah ada. Nah, ada sudah umpat jua sedikit begawe-gawe hancur batu di sana. Batu. Menyuplai kayu ada. Batu aja dulu sementara batu. Ya mudah-mudahan dengan ada IKN ini dunia usaha pekerja-pekerja itu orang-orang kita juga terlibat khususnya orang-orang Banjar baik dari tenaga teknisnya maupun keseluruhan karena memang alhamdulillah juga kita di IKN ini kan salah satu deputi juga orang kita. Bujur. Orang kita ibu siapa namanya deputi 4 Ibu Mirna itu ada turunan Banjarnya malah. Turunan Banjarnya lah, Sidin lah. Mudah-mudahan kawa mengakomodir aspirasi bubuhan Banjar nih. Tapi kalau dari ini menurut Bang Apri gimana ya untuk kita orang Banjar terutama pemuda-pemudi Banjar nih untuk kita supaya bisa tetap eksis bersaing ini kan kalau kita ada IKN tentunya kan dunia usaha ini semakin semakin berkembang, kemudian juga semakin bersaing secara ketat. Orang-orang dari Jakarta semua pada kesini. Orang-orang dengan skill yang luar biasa akan hadir semua berkumpul di Kalimantan Timur. Dan kita sebagai penduduk asli ini, ibarat kata Bubuhan Banjar ya salah satu penduduk asli yang ada di sini. Tentunya kita kan juga harus meningkatkan SDM kita, jangan sampai kita kalah dengan bubuhan pendatang. Ini kayak apa nih menurut Bang Apri? Artinya dengan keterbatasan segala keterbatasan yang ada karena juga ini ibaratnya juga mendadak kita peningkatan sumber daya manusia kita ini juga harus terus kita tingkatkan. Yang pasti kita harus komitmen dan konsisten ketika menghadapi IKN ini masuk di wilayah kita. Bujur. Artinya apa? Kita terima dengan sempurna ini IKN. Dan kita harus terlibat di dalamnya. Bujur, caranya adalah kita menonton aja. Artinya kita harus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah IKN itu yang pertama. Yang kedua, artinya segala kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah Bapak pusat terkait ini ya dilihat peluang-peluangnya di sana. Nah, ketika sudah mendapatkan peluang kita harus konsisten artinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin pemerintah sana lah, otoritanya ya kita harus konsisten dan harus mampu apa yang dibutuhkan. Aku rasa banyak pemuda-pemuda kita kekawalan seberatan yang memiliki kapasitas dan potensi yang sangat besar, yang sangat ganal untuk bisa mampu bersama-sama di IKN ini. Langsung di IKN. Iya, ya artinya juga banyak
pemuda-pemuda kawalan-kawalan kita di luar itu yang memang asli orang Banjar yang berpendidikannya cukup tinggi, kompetensinya mampu, kapasitasnya mumpuni, itu memang layak baik di tataran pemerintahan maupun swasta. Luar swasta juga banyak bos-bos tuh banyak ujung-ujungnya Banjar sih ini ya, banyak bubuan kita Banjar. Cina Banjar. Iya, banyak bubuan Banjar ini yang mampu, yang bisa alat beratnya, yang bisa gunung batunya, yang bisa uncunya, banyak. Jadi aku rasa IKN ini pun ya itu tadi, kita harus konsisten dan komitmen ketika memang apa yang dibutuhkan oleh pemerintah otorita terkait dengan pembangunan IKN ini, ya sorong aja terus. Sorong aja terus, kita siap gitu. Karena kan ini banyak juga dari masyarakat daerah ini yang menentang IKN, tapi kita bukan Banjar adalah mensupport, kita mendukung insya Allah, dan akan terlibat secara langsung untuk pembangunan dan juga keberlangsungan kesuksesan dari pembangunan IKN ya, ini. Artinya IKN ini kalau memang ini berjalan sempurna akan berimbas ke seluruh daerah-daerah yang berdampak positif terusnya di Kalimantan Timur. Katakanlah di ujung Kalimantan Timur ada Mahulu, itu pun akan terimbasnya ketika IKN ada di sini. Nah, artinya jangan sampai kita menolak ini IKN. Ini sangat luar biasa imbasnya untuk ke depannya, bukan dilihat dalam setahun atau 5 tahun ke depan, tapi 20-30 tahun ke depan. Dulu tahun 90-an daerah Bogor itu masih banyak yang di sekitar hutan-hutan karena dekat dengan ibu kota. Semakin berkembang wayah nih. Iya. Harga tanah semakin mahal. Jadi berapa hektar sudah pian? Itu adakah yang mendiami? Itu makam adalah tambak-tambak di sana, insyaallah sedikit halus-halus, pondok-pondok di daerah situ. Dan kita juga mudah-mudahan khususnya pemuda-pemudi Banjar ini ketinggalan lah, semua ambil andil dalam kegiatan IKN maupun juga apapun itu program pemerintah akan kita support, akan selalu kita dukung. Bujur. Baik, adakah lagi yang kita kisahkan nih, karena kisahnya bepander aja nih. Ada, aku melihat lihat aparan tatak tuh zaman para buka puasa tuh ada fokus kita melihat di Mandai, udah Allah. Jadi insya Allah apapun siapapun ya bubuan Banjar yang ingin nanti berkata maju di kontestasi 2024 ataupun di bidang usaha dan sebagainya, insya Allah kita yang ada di sini semua rakyat mendukung, kita bersatu. Apa kita mendukung yang bukan bubuhan kita ya, kalau baik kita mendukung bubuhan kita yang nyata pasti akan ada dampaknya bagi kita, sekecil apapun itu pasti akan berdampak untuk kita. Baik pemirsa, kita sudahi dulu. Adakah lagi anak di Mandar ini Kak Apri? Cukup. Mungkin itu berceramah aja dulu, tadarus baca doa. Penutupan baca doa. Oke, baik pemirsa, sekian untuk bincang-bincang kita bubuhan Banjar Bepander untuk episode 2 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.